Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur biar firman menjadi terang bagi kami. Saya seluruh hati di dalam Tuhan, Tuhan menjadi penolong. Syukur Bapak di dalam Tuhan Yesus, kami sama-sama belajar firman-Mu, Roh Kudus yang akan memberkati setiap kami dalam nama Yesus. Shalom semuanya. Sebelumnya maaf ya saya di atas. Oke, bersyukur sama Tuhan. Tadinya pas hujan deras banget tadi ngomong sama Rin, ini kayaknya anak-anak kayaknya kita nggak ada ibadah yud di sore ini. Pasti anak-anak pada nggak ada semua karena hujan ya, jadi sulit untuk sini. Tapi Tuhan masuk jam 5 sore hujannya reda dan teman-teman bisa hadir. Nah, teman-teman sama-sama kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Saya percaya sih setiap kita mendengar entah membaca atau bahkan hanya baru mendengar, pasti kita sudah pernah mendengar dan membaca ayat ini. Nah, kita membaca kitab Yeremia Yeremia 29. Kita membuka firman Tuhan dalam Yeremia 29. Kita baca satu ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sudah ketemu, katakan sudah. Kita baca sama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Kita semua ini udah lulus sekolah minggu ya. Walaupun nggak ada ijazahnya, tapi kita pernah masuk sekolah minggu ya. Dan kita tahu Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya termasuk manusia itu berapa hari? Tuhan menciptakan bumi, manusia dan segala isinya di 6 hari. Kalau teman-teman baca kitab Kejadian pasal 1 itu, di situ dijelaskan ketika Tuhan menciptakan terang. Hari pertama Tuhan menciptakan terang, kemudian hari kedua selanjutnya menciptakan cakrawala, menciptakan tumbuhan, menciptakan hewan, menciptakan daratan, pokoknya semuanya Tuhan menciptakan. Selalu Tuhan berkata di ayat setelah hari pertama selesai, misalnya Tuhan melihat semuanya itu amat baik. Tuhan menciptakan terang, Tuhan melihat semuanya itu baik. Nah, hari pertama baik, hari kedua Tuhan melihat semuanya diciptakan itu baik. Hari ketiga Tuhan melihat semuanya baik. Keempat, kelima baik. Ada yang berbeda. Di hari yang keenam Tuhan gak bilang baik, tapi Tuhan bilang sungguh amat. Dan hari yang keenam itu yang diciptakan adalah manusia. Artinya bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, menciptakan manusia, ada rancangan Tuhan yang sempurna sampai Tuhan berkata bahwa sungguh sangat baik. Hari pertama sampai hari kelima Tuhan bilangnya baik-baik. Hari keenam Tuhan bilangnya sungguh amat. Artinya bahwa ada sesuatu yang spesial ketika Tuhan menciptakan kita. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, bukan hanya ketika Tuhan menciptakan manusia, pada hari yang keenam itu menciptakan Adam dan Hawa, menciptakan Adam khususnya pada hari itu, Tuhan melihat bahwa sangat baik, sungguh sangat baik. Tapi kalau teman-teman baca di Kejadian selanjutnya, tapi kok ada Tuhan bilang tidak baik manusia,
kita baca ayat Alkitab jangan potong-potong. Tuhan situ menulis tidak baik manusia seorang diri. Artinya bukan manusianya yang tidak baik. Tuhan melihat ketidakbaikan dari diri manusia itu adalah ketika manusia itu sendiri. Artinya yang tidak baik itu kesendirian manusia, bukan manusia itu sendiri. Berarti bahwa ketika Tuhan menciptakan kita tidak ada celah yang Tuhan simpan untuk membuat kita tidak baik. Tapi pada kenyataannya kalau kita melihat perjalanan kehidupan manusia ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemudian banyak hal yang sudah terlewati dari kisah Nuh, Tuhan memusnahkan manusia yang memisahkan keluarga Nuh, kemudian Yakub, Abraham, Musa, semuanya bangsa Israel diciptakan oleh Tuhan, begitu dibuat sangat indah oleh Tuhan, tapi pada perjalanan kehidupan manusia pada akhirnya semuanya tidak sempurna. Kenapa? Padahal Tuhan sudah merancangkan semuanya itu dari awal sungguh sangat. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini ditulis oleh seorang nabi yang bernama Yeremia. Yeremia ketika menulis firman ini, saat itu bangsa Israel sedang ada dalam masa pembuangan. Artinya ayat ini ditujukan juga kepada bangsa Israel yang pada saat itu mereka sedang dalam masa pembuangan yang mereka mengalami penderitaan lah. Tuhan berkata bahwa rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan yang penuh harapan, masa depan yang penuh harapan, artinya kebahagiaan. Tuhan sudah merancang untuk kita bisa mengalami kehidupan yang sungguh sangat baik. Tapi kenapa kalau pada akhir-akhir ini kita melihat kehidupan manusia sepertinya tidak baik, atau kita sendiri mengalami kok sepertinya nggak baik ya kehidupan saya di sekolah, sama teman-teman, sama orang tua, di keluarga, kehidupan ekonomi keluarga saya, kehidupan kesehatan saya, kehidupan orang-orang yang saya kasih, kok sepertinya tidak baik ya. Nah, itu kita harus cross check ke dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi masalah? Yang pertama, apakah Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang tidak baik itu terjadi dalam hidup kita? Karena Tuhan pengen membuat kita itu semakin sempurna. Kalau mau membuat sesuatu itu enak, misalnya makanan, kita harus bayar harga untuk menyatukan hal-hal yang berbeda untuk menjadi satu. Misalnya mau bikin ikan goreng, itu kan perpaduan antara minyak goreng, ikan, garam. Jadi ada kondimen-kondimen yang disatukan untuk menciptakan satu masakan. Dalam kehidupan kita, kalau keadaan yang kita alami itu tidak baik, misalnya teman-teman sudah ada yang bekerja, ada di sekolah, dalam pergaulan dengan teman-teman, kita ada tinggal atau kita bergaul dalam satu circle yang kayaknya nggak sehat. Kenapa Tuhan mengizinkan saya untuk bisa ada dalam lingkungan? Kita lihat apakah Tuhan mengizinkan ini untuk menyempurnakan kita, atau kita ada di dalam lingkaran, atau kita ada dalam keadaan itu karena keadaan kita yang memaksakan untuk kita bisa masuk. Adam diciptakan, kemudian Hawa diciptakan, itu firman Tuhan berkata sangat sempurna. Tapi kenapa mereka bisa menderita? Firman Tuhan berkata, dengan bersusah payah engkau akan berpeluh mencari makanan. Tuhan menghukum Adam, kamu akan mencari makanan di tanah, bekerja keras, banting tulang. Hawa, Tuhan kasih sangat hukuman, kamu akan menderita kesakitan ketika kamu melahirkan. Kenapa manusia harus mengalami itu? Padahal awalnya Tuhan sudah menciptakan manusia, karena manusia menggunakan kehendak Tuhan. Jadi teman-teman, rancangan Tuhan atas hidup kita itu tidak ada. Rancangan Tuhan atas masa depan kita itu tidak ada. Ketika kita percaya penuh sama Tuhan, maka hidup yang Tuhan sediakan dalam kehidupan
kalau kita mengalami keadaan, dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita mengalami keadaan yang tidak baik, apakah kita harus oh, apakah ini terjadi atas kelalaian saya? Apakah ini terjadi karena kesalahan saya? Apakah ini terjadi karena kehendak bebas yang saya pakai? Kalau kita sudah lihat dan ternyata kita tidak melakukan itu, artinya saya sudah melakukan hal yang benar, saya tidak mengikuti keinginan dari saya, tapi kok tetap seperti saya dalam keadaan seperti tidak baik. Kita lihat yang kedua, nanti Tuhan mengizinkan ini untuk menyempurnakan kehidupan kita, sehingga sungguh-sungguh rancangan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Kalau kita mengalami keadaan yang tidak baik karena kesalahan-kesalahan kita, jalani, terima konsekuensi itu dengan bersyukur. Tapi kalaupun Tuhan mengizinkan keadaan yang tidak baik atas hidup kita, juga jalani, terima semua itu dengan rasa bersyukur. Ketika kita sudah punya rasa bersyukur di hadapan Tuhan, kayak kemarin yang saya sudah sampaikan, bukan cuma sekedar rasa syukur, tapi kita bawa korban syukur. Korban syukur artinya kita setuju dengan semua yang Tuhan buat, walaupun itu tetap semangat teman-teman, percaya bahwa masa depan yang Tuhan sediakan atas hidup kita itu masa depan yang suram, masa depan yang sangat indah. Asalkan kita mau tetap melakukan bagian kita, melakukan kebenaran, tidak melakukan keinginan kita. Tapi kalaupun Tuhan tetap mengizinkan kita dalam keadaan yang tidak baik, kita responi semua hal itu sebagai tanda bahwa Tuhan ingin menyempurnakan kehidupan kita. Kalau kita ada dalam lingkungan teman-teman yang kayaknya nggak sehat, mari jauhi semuanya. Lakukan yang bagian kita bisa lakukan. Kalau kita punya hubungan sama orang tua nggak baik, perbaiki. Jangan biarkan kita lama-lama berada dalam keadaan yang tidak baik, yang sebenarnya kita bisa mengubah keadaan itu. Misalnya, saya sedang berada dalam lingkungan teman-teman yang tidak baik, yang ngomong kasar, yang pikirannya jorok, yang mainnya itu gak benar. Kita bisa mengubah keadaan. Ada hal-hal yang bisa kita ubah, keadaan yang kita. Hal-hal yang seperti ini, ketika kita diperhadapkan dengan lingkungan seperti itu, yang bisa kita lakukan yang menjauh. Atau ketika kita dalam lingkungan keluarga, kita punya hubungan dengan mama, dengan papa nggak baik, kita bisa memperbaiki. Tapi ada hal-hal yang kita nggak bisa ubah. Nah, yang nggak bisa kita ubah itu serangan sama Tuhan. Yang bisa kita ubah menjadi bagian kita. Sebab rancangan Tuhan atas hidup kita itu. Jangan biarkan rancangan Tuhan yang sempurna atas hidup kita dirusak oleh keinginan kita, oleh keadaan yang kita seharusnya bisa hindarkan, tapi kita tidak mau. Sebab rancangan Tuhan yang Tuhan lancarkan atas hidup kita itu sangat-sangat luar biasa. So teman-teman, mari tetap bawa hidup kita untuk kita bisa berubah, untuk kita tetap bisa ada dalam rancangan Tuhan, tidak keluar dari rancangan Tuhan sempurna. Sebab ketika kita keluar dari rancangan Tuhan itu, maka kehidupan yang akan kita jalani adalah kehidupan dalam penderitaan bukan hanya di dunia. Jadi kita keluar dari rancangan Tuhan, ingat, bukan menderitanya bukan cuma di dunia, tapi double dalam kekekalan. Tapi kalau kita tetap setia, tetap ada dalam rancangan Tuhan, sekalipun di dunia kita dalam penderitaan mungkin, ada yang tidak baik mungkin, tapi ingat, dalam kekekalan kita hidup dalam kebahagiaan. Semangat, tetap jaga kehidupan kita di masa muda, rancangan Tuhan sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya rancangan sempurna atas hidup kami. Kami
kami mau tetap ada dalam rancangan ini. Bawa hidup kami Tuhan, kami mau bawa hidup kami sungguh tetap melekat, sungguh kami tetap mengerjakan bagian kami untuk menyenangkan Bapa, sehingga kami tidak keluar dari syukur Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk firman Tuhan, terima kasih buat Kak Jelly udah sharing buat kita semua pada malam hari ini. Biasa. Baik teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan. Satu persembahan silakan dan akan berzakat. Oke, minggu depan kita tetap akan konsel seperti biasa jam 6. Nanti akan diingat karena 3 minggu lagi ya Kak. 3 minggu lagi kita udah masuk bulan Desember. 2 minggu bulan Desember, seminggu di jadi Desember minggu pertama. Kurang lebih 3 kali lagi. Dan kurang lebih 3 kali lagi kita ketemuan. Kita konsel gitu. Jadi mungkin di minggu-minggu depannya, 2 minggu depan, 2 minggu terakhir, 2 minggu depan nanti lagi gitu. Kita mau fokus ke latihan untuk Natal, untuk perform Natal kita ya, karena kan kemarin kan baru sekali ya, jadi mungkin kita akan diingatkan lagi, lalu nanti di April deh masih ada bagiannya pokoknya ya. Nah jadi teman-teman, entah itu kita konsel atau kita latihan, tetap diadakan di sini jam 6 sore ya teman-teman. Boleh datang jangan boleh datang terlambat. Harus datang tepat waktu. Harus datang tepat waktu. Karena semakin telat kita datang, karena semakin telat kita mulai, semakin telat kita pulang. Jadi sebisanya harus tepat waktu ya teman-teman. Supaya kita sama-sama cepat selesai. Enak juga latihannya. Kemudian rajin ya teman-teman baca Alkitabnya. Aku nggak tahu sih kalian setiap harinya saya baca buku atau ayo rajin baca Alkitab. Kita udah sering udah sering banget dengar bahwa kita nggak akan bisa tahu gitu sama isi hati Tuhan kalau kita sendiri nggak baca Alkitab. Jadi ayo rajin baca Alkitabnya. Kalau teman-teman ada yang mau di sharing di grup, ayo sharing di grup setiap hari gitu kayak udah. Kalau kalian lihat yang setiap hari yang udah lakuin itu, aku Kak Jelly Rostian ya besok kirim ayat setiap hari. Yang lain juga ya semangat yuk baca Alkitab setiap hari, sharing di grup apa yang udah kalian dapatkan ya. Kemudian jangan lupa juga untuk sharing firman yang udah kita dengar malam hari ini. Sama-sama saling memberkati satu dengan yang lain ya. Oke, itu aja pengumuman. Kalau ada pengumuman tambahan nanti akan diumumkan di grup. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk membimbing doa syafaat yang pertama kita akan berdoa untuk Impact Generation dan HOW didoakan sama Matthew. Kemudian kita akan berdoa untuk orang tua dan keluarga, didoakan sama Bastian ya. Kemudian kita akan berdoa untuk kota dan bangsa, didoakan sama Inggris. Oke. Kita akan berdoa, silakan. Kita sudah beribadah Tuhan, kami berdoa bagi orang tua dan keluarga kita Tuhan. Di Tuhan agar orang tua dan keluarga kita bisa Tuhan dalam kerjaan dan hidup lainnya Tuhan. Tuhan setiap permasalahan dan pergumulan Tuhan dari keluarga orang tua kami Tuhan. Kau bantu Tuhan dalam setiap pergumulan Tuhan. Kita kekuatan Tuhan dalam melakukan kegiatan satu atau yang lain Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kau berikan kekuatan Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua, keluarga kami, kita ingin mencari nafkah Tuhan, kau lancarkan Tuhan. Tapi setiap pekerjaan yang dilakukan Tuhan, bisa
Kasih Tuhan Yesus, bersyukur untuk pujian, penyembahan, pertolongan kami, dan doa-doa yang kami berikan kepada Tuhan. Mengabulkan setiap doa-doa kami, menyerahkan kami semua Tuhan pribadi lepas pribadi yang boleh hadir pada malam hari ini. Saya Tuhan memberkati kami, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sehingga semakin hari Tuhan semakin bawa kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mengerti kebenaran Tuhan dalam hidup kami. Percaya Tuhan bahwa rencana Tuhan sempurna, rencana Tuhan sangat damai sejahtera, bukan rencana kesalahan bagi kami. Ampunan kami, teruslah memberikan hidup, memberikan diri kami dipimpin oleh Roh-Mu, untuk kami melakukan hal-hal kebenaran Tuhan. Biar Tuhan kami muliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hadir bagi kami malam hari ini. Tuhan, mampukan kami mempercayai Roh-Mu yang ada bagi kami untuk kami menjadi firman. Firman pada malam hari ini pun dan Tuhan percayakan dalam hidup Tuhan kami yang boleh hadir pada malam hari ini. Tuhan kami percaya bahwa kami masa depan yang bersama dengan Tuhan. Setiap pergumulan kami, kerinduan kami, doa pribadi kami, Tuhan mengenal kami dan Tuhan yang akan melakukan bagian Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur aktivitas kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu, menyertai kami Tuhan. Mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini bersama-sama kami akan bersyukur Bapa kami yang di surga. Terima kasih Tuhan, menikmati kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, segala hasil Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, haleluya.